Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang film Korea yang berjudul Always. Film ini dirilis tahun 2011. Film ini bercerita tentang romansa antara mantan petinju yang bekerja sebagai tukang parkir dan seorang wanita cantik, lugu, lemah lembut, baik dan tetap punya semangat meskipun perlahan ia akan menjadi buta. Pertemuan yang tidak sengaja yang terjadi antara mereka berdua membuat keduanya semakin menjadi dekat. Oke kawan-kawan, tanpa berlama-lama kita langsung gaskan aja lah ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Cholmin yang lagi bekerja mengantar pesanan air mineral. Setelah mendapatkan gajinya, dia pun berlari ke suatu tempat. Lalu terlihat pria tua yang sedang menunggu kedatangannya. Sebelum pergi, pria tua itu memberikan sebuah koran dan menyarankan si Cholmin agar tidak terlalu keras dalam bekerja. Lalu si pria tua itu segera pamit. Ternyata hari itu adalah hari terakhir dia bekerja sebagai tukang parkir dan akan digantikan oleh Cholmin. Ketika menonton TV di ruangan pos jaga, tiba-tiba seorang wanita muncul dan duduk di sampingnya. Dia adalah Junghwa. Cholmin pun menjadi salting karena cewek itu menyodorkan 2 buah jeruk dan makanan. Karena dia tidak kenal dengan wanita itu, Cholmin memperhatikan kalau pandangan wanita itu tidak tepat dengan apa yang dia lihat. Cholmin pun langsung berasumsi dengan pasti kalau wanita itu adalah tunanetra. Cholmin pun akhirnya bicara dan bertanya kepada Junghwa tentang siapa dirinya. Ketika suara asing yang langsung didengarnya, Junghwa pun seketika langsung terkejut. Junghwa pun bertanya tentang siapa orang yang ada di depannya dan di mana kakek penjaga parkir yang biasanya. Ternyata biasanya Junghwa menonton TV dengan kakek yang sudah digantikan dengan Cholmin. Lalu Cholmin pun menjelaskan kalau kakek tersebut telah berhenti bekerja. Junghwa pun meminta maaf dan lalu pergi. Seketika Cholmin pun tidak tega melihat Junghwa di luar yang sedang menunggu hujan reda. Kemudian dia mengajak Junghwa masuk dan menonton TV bersama. Dan mereka pun menonton film sebuah drama. Karena Junghwa tidak bisa melihat, jadi dia hanya bisa menikmati sambil mendengarkan saja. Keesokan harinya terlihat Junghwa yang hendak pergi bekerja. Ternyata dia bekerja sebagai customer service di tempat gedung yang sama Cholmin bekerja sebagai penjaga parkir. Dengan hati yang sabar, Junghwa melayani seorang pelanggan melalui telepon. Tiba-tiba bosnya datang dan menyentuh tubuh Junghwa sambil memijatnya. Terlihat Junghwa tidak merasa nyaman dengan sentuhan bosnya itu, tapi dia tetap tersenyum ramah. Sementara Cholmin datang ke tempat latihan tinju. Asisten bos sangat terkejut melihat kedatangannya. Di ruangan bosnya, Cholmin meminta maaf dan bersujud kepada bosnya karena dulu tiba-tiba menghilang dari dunia tinju. Namun bosnya sama sekali tidak memperdulikannya karena si bos melihat Cholmin dengan penuh rasa kebencian. Tapi Cholmin hanya tertunduk sedih ketika melihat bosnya itu pergi begitu saja. Kemudian si asisten bos mengajak Cholmin keluar dan memperkenalkan Cholmin kepada para petinju lainnya. Karena Cholmin dulu adalah mantan juara MMA pada tahun 1999. 이게 누구냐? 바로 장철민이다. 99년 장독체전 미들급 청정기 KO성. Pada saat si asisten bercerita, tiba-tiba petinju lain muncul dan tiba saja langsung memotong pembicaraan mereka. Dia adalah Min Tae-sik, orang yang dikalahkan Cholmin pada saat final MMA. Tae-sik menyambut Cholmin dengan sangat dingin. Cholmin pun merasa kaget karena melihat Tae-sik berada di tempat itu. Si asisten mengatakan ke Cholmin kalau Tae-sik yang sekarang bukanlah Tae-sik yang dulu yang pernah dia kalahkan. Dia adalah sekarang bintang yang sedang naik daun. Malam harinya Junghwa datang lagi ke pos jaga untuk menonton drama. Dia meminta jendelanya untuk dibuka karena hidungnya lebih sensitif dari orang lain. Kemudian Cholmin membuka jendelanya. Junghwa pun bertanya apakah Cholmin habis olahraga. Cholmin menyadari bahwa bau-bau tak sedap itu adalah bau dari kakinya. Dia pun segera memakai kembali sepatunya untuk menutupi bau dari kakinya. Saat hendak pulang, Junghwa memperkenalkan namanya kepada Cholmin sambil mengulurkan tangannya.
Cholmin pun menjabat tangan Junghwa dan dari situ Junghwa bisa merasakan tangan Cholmin yang sangat kasar. Hal itu membuat Junghwa penasaran pekerjaan apa yang bisa membuat tangan Cholmin sekasar itu. Cholmin langsung menarik kembali tangannya dan tidak menjawabnya. Suatu malam Cholmin menjaga posnya sambil menunggu Junghwa keluar dari kantornya. Dia melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Junghwa. Mulai dari membuka jendela, menyiram bunga di pot, lalu mengibaskan jaketnya. Siapa tahu ada bau-bau yang tak sedap. Cholmin lalu menutup matanya dan mendengarkan langkah kaki Junghwa yang mendekat. Ia tersenyum tenang ketika mendengar langkah kaki itu. Sesampainya di pos jaga, dia pun mulai menonton drama. Junghwa begitu larut dalam cerita drama itu. Saat Junghwa pulang dan pergi, tiba-tiba sebuah mobil keluar dari tempat parkir. Karena Junghwa menghalangi jalan, mobil itu membunyikan klakson dan hampir saja menabraknya. Junghwa terjatuh dan menabrak tumpukan kaca hingga pecah. Saat tangan Junghwa hampir menyentuh pecahan kaca, Cholmin menghentikannya dan membantunya untuk berdiri. Dia mengajak Junghwa duduk dan melihat kaki Junghwa yang terkilir. Cholmin akhirnya membawa Junghwa ke rumah sakit untuk mengobatin kakinya. Setelah selesai mengobati kaki Junghwa, Cholmin pun segera mengantarnya pulang. Karena selama ini Cholmin tidak pernah memberitahukan namanya, Junghwa pun menjadi sangat penasaran. 아저씨는 이름이 뭐예요? Akhirnya Cholmin pun memperkenalkan namanya. Junghwa memegang tangan Cholmin sambil terpincang-pincang. Karena kakinya sakit, Junghwa meminta untuk beristirahat sebentar. Tapi Cholmin menawarkan diri untuk menggendongnya sampai ke apartemen. Dari situ hubungan mereka terlihat semakin mendekat. Mereka juga pergi untuk menonton konser. Junghwa menggelengkan kepalanya mengikuti alunan lagu, sedangkan Cholmin menggelengkan kepalanya mengikuti alunan kepala Junghwa. Keesokan harinya Junghwa menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu melayani pelanggan dari telepon dengan penuh kesabaran. Sementara itu Cholmin mendatangi bos tempat latihan tinjunya dan si asisten di sebuah warung pinggir jalan. Suasana di antara mereka terlihat sangat canggung. Si bos selalu menanyakan kemana Cholmin selama ini. Cholmin pun menceritakan masa lalunya. Cholmin berkata bahwa dia dipenjara selama 4 tahun karena suatu kejadian. Mereka pun yang mendengar itu langsung kaget. Kemudian kita flashback ke masa lalu Cholmin. Setelah Cholmin tidak lagi main tinju, ternyata dia bekerja sebagai debt collector untuk seorang rentenir. Malam itu Cholmin menunggu targetnya di depan sebuah toko. Hingga ada seorang pria yang lewat. Cholmin pun langsung mendekatinya dan pria tersebut langsung melarikan diri. Saat si pria itu merasa terpojok, dia pun mencoba melawan. Tapi Cholmin jauh lebih kuat dan langsung menghajarnya sampai babak belur. Cholmin lalu membawa pria itu ke apartemennya. Pria itu melemparkan beberapa uang koin kepada Cholmin karena hanya itu uang yang dia punya. Dan saat Cholmin ingin menghajarnya lagi, tiba-tiba terdengar seseorang menggedor pintu. Kembali dari flashback terlihat Junghwa yang sedang pulang ke apartemennya. Saat dia membuka pintu, dia terkejut mendengar seseorang yang sedang berada di depan kamar. Ternyata itu adalah bosnya yang sudah menunggunya dari tadi. Dia datang karena selama ini Junghwa selalu menolaknya. Si bos tiba-tiba masuk ke apartemennya dan mendekati Junghwa. Dia langsung memeluk Junghwa, tapi Junghwa melawan dan tanpa sengaja melukai wajahnya. Hal tersebut membuat si bos marah dan langsung menamparnya saat si bos berhasil menangkapnya dan hampir saja memperkawasnya. Beruntung Cholmin segera datang, ia pun langsung menghajar pria mesum itu. Tapi si bos berusaha menghindar dan memberitahu Cholmin kalau dia adalah bos Junghwa. Namun Cholmin tidak peduli, dia terus memukulinya dan mencekik lehernya. Tapi Junghwa meminta Cholmin untuk menghentikannya. Setelah si bos pergi, Cholmin segera mengecek keadaan Junghwa. Bukannya berterima kasih, Junghwa malah marah-marah. 이럴 때마다 와서 사람 팰 거예요? Karena yang dilakukan Cholmin itu bisa membuatnya dipecat. Keesokan harinya setelah Cholmin selesai memarkirkan sebuah mobil, terlihat Junghwa yang sedang menunggu di pos jaganya. Junghwa memberitahu ke Cholmin kalau dia sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Suatu hari Cholmin menunggu Junghwa di depan kamar apartemennya sambil membawa seekor anak anjing. Saat Junghwa keluar, dia langsung menyerahkan anak anjing itu kepadanya. Junghwa yang senang langsung menggendong anak anjing itu. Cholmin meminta agar Junghwa tidak sendirian lagi dan tinggal bersama anjing kecil itu dan menjaganya ketika saat besar nanti.
Lalu Cholmin membawa Junghwa ke sebuah danau. Dia memberitahu Junghwa kalau dia dibesarkan di panti asuhan di dekat danau itu. Saat kecil dia pergi bersama teman-temannya untuk menangkap ikan dan berenang. Tapi panti asuhan itu tenggelam karena banjir. Danau itu adalah satu-satunya tempat Cholmin kembali. Dan tempat satu-satunya yang bisa ia tuju. Tiba-tiba Junghwa meminta Cholmin untuk mencarikan sebuah batu. Lalu Cholmin memberikan sebuah batu berwarna putih. Sementara Junghwa menemukan batu kecil berwarna hitam belang. Dia berkata akan menganggap batu itu sebagai Cholmin dan akan membawa selamanya batu itu bersamanya. Dan dia juga meminta agar si Cholmin menganggap batu itu sebagai Junghwa dan akan selalu membawa batu itu bersamanya. Kemudian Junghwa menyerahkan batu itu kepada Cholmin dan menggenggam tangannya. Cholmin pun membalas genggaman itu sambil tersenyum. Dan semenjak itu mereka mulai berpacaran. Suatu hari Cholmin datang mengejutkan si bos dan asistennya karena dia memutuskan kembali untuk bermain tinju. Maka mulailah Cholmin menjalani hidupnya dengan lebih beragam, seperti bekerja latihan tinju, berkencan dengan Junghwa, dan merenovasi kamar apartemen Junghwa. Setelah cukup latihan, Cholmin kembali bertanding dan lalu menang dengan mudah. Bahkan ada yang dia kalahkan dengan 1 pukulan. Sementara Cholmin bertanding, Junghwa melewati hari-harinya dengan mencuci baju Cholmin, mencoba memakainya dan menyemprot sepatu Cholmin agar tidak bau. Junghwa juga kini menjadi terapis bagi Cholmin. Setelah bertanding, ia pasti memijat punggung Cholmin. Mereka menghabiskan waktu berdua dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Junghwa mengajak Cholmin mengunjungi rumah duka, tempat abu kedua orang tuanya bersemayam. Lalu dia memperkenalkan kedua orang tuanya kepada Cholmin. Dan Cholmin langsung hormat kepada kedua abu orang tua Junghwa. Junghwa lalu menceritakan kepada Cholmin bagaimana dia bisa buta dan kedua orang tuanya meninggal dunia. Scene berpindah ke masa lalu saat Junghwa dan kedua orang tuanya mengendarai mobil untuk liburan. Terlihat Junghwa yang saat itu sedang menyetir dan kedua orang tuanya duduk di kursi belakang. Tanpa sengaja Junghwa melihat seseorang yang tubuhnya terbakar terjatuh dari atas sebuah kamar gedung. Saat perhatiannya teralih, Junghwa tidak melihat truk yang datang dari arah yang berlawanan. Dan mobil Junghwa terpental dan menabrak mobil sampai terbalik. Di rumah duka, Cholmin sangat terkejut mendengar cerita Junghwa. Cerita itu membuat dia teringat saat ia menghajar pria yang punya hutang tapi terhalang oleh gedoran pintu. Ternyata yang menggedor pintu itu adalah polisi karena ada seseorang yang melapor. Polisi memerintahkan Cholmin untuk membuka pintu. Saat itulah pria yang tadi menyiram tubuhnya dengan minyak Pertamax. Kemudian pria itu membakar tubuhnya dan lompat keluar dari jendela. Cholmin berusaha menyelamatkannya, tapi api dengan begitu cepat menjalar ke tangannya. Dan terpaksa Cholmin melepaskan pria itu. Tepat setelah pria itu terjatuh, Cholmin melihat sebuah kecelakaan mobil. Di dalam mobil itu, Junghwa merasa pandangan matanya mulai mengabur. Di tempat latihan tinjunya, Cholmin menangis dan menyadari kalau dialah yang membuat Junghwa kecelakaan dan kedua orang tuanya meninggal. Cholmin meninju bantal tinjunya tanpa pelindung sampai membuat tangannya terluka. Cholmin pun tertunduk dan menangis sejadi-jadinya di tempat latihan tinju yang gelap. Ketika pulang, Cholmin mendapati rumahnya sangat berantakan. Cholmin yang khawatir kemudian mencari dan memanggil Junghwa. Tapi di rumah itu hanya ada anjingnya. Lalu Cholmin berlari ke rumah sakit dan sangat lega menemukan Junghwa yang sedang duduk di sana. Cholmin lalu datang menemui dokter mata. Di situ dokter mengatakan kalau mata Junghwa tidak bisa melihat karena kornea matanya yang cedera. Tapi kalau Junghwa terus membiarkan matanya seperti itu, dia bisa kehilangan penglihatannya selamanya. Cholmin juga bertanya selain menunggu donor apakah tidak ada cara lain. Dokter pun mengatakan bahwa sebenarnya ada cara lain agar Junghwa bisa melihat kembali. Akhirnya Cholmin datang ke sebuah klub malam untuk menemui Min Tae-sik. Di situ Cholmin mengutarakan maksudnya, yaitu meminta pinjaman sebesar 30 juta won kepada Tae-sik. Karena Cholmin butuh uang secepatnya. Sebelum Cholmin pergi, Tae-sik memberikan sebuah solusi agar dia bisa mendapatkan uang banyak. Akhirnya Cholmin membujuk Junghwa agar mau melakukan operasi. 수술하자. Karena dokter bilang kalau kornea mata bisa dibeli dari Amerika. Cholmin pun meminta penjelasan kenapa selama ini Junghwa tidak mengatakan hal tersebut kepadanya.
Junghwa pun menjawab dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Cholmin pun berbohong dan mengatakan kalau dia punya tabungan. Padahal sebenarnya dia tidak punya tabungan sebanyak itu. Kemudian Cholmin menemui seseorang bos mafia. Dan si bos mafia itu memperingatkan kalau apa yang dia lakukannya nanti akan sangat berbahaya. Tapi Cholmin meyakinkan kalau dia mampu menanganinya. Si bos mafia lalu memberinya uang dengan syarat Cholmin harus bertanding. Si bos mafia juga memberitahu Cholmin kalau pertandingan yang akan dilakukannya nanti sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pertandingan biasanya. Hanya saja mereka tidak boleh ketahuan oleh pemerintahan Thailand, karena mereka bisa terlibat masalah besar kalau sampai ketahuan. Setelah itu Cholmin mengemasi semua barangnya dari apartemen Junghwa untuk menghilangkan jejaknya. Dia teringat dengan perkataan bos mafia kalau orang-orang itu sampai menemukan kerabat atau kekasihnya, maka mereka akan pasti melukainya. Akhirnya Cholmin membakar semua barang-barangnya termasuk KTP-nya. Keesokan harinya Cholmin mengantar Junghwa masuk ke ruangan operasi. Sebelum masuk ke ruangan operasi, Junghwa meminta Cholmin agar tidak pergi dan menunggunya. Mendengar hal itu, mata Cholmin mulai berkaca-kaca. Lalu dengan tenang dia menjawab, memangnya aku mau pergi kemana? Aku tidak punya tempat lain untuk dituju. Cholmin kemudian menemui seseorang yang memberinya sebuah paspor dan memberinya identitas baru dengan nama Kim Ha Seon. Singkat cerita, Cholmin pun sampai di Thailand. Di situ dia akan menjalani pertarungan maut demi menebus uang yang telah dipinjamnya. Ternyata itu adalah pertandingan ilegal, tempat para penjudi mempertaruhkan uang mereka. Cholmin diharuskan untuk bertarung sampai menang atau mati. Dengan susah payah akhirnya Cholmin memenangkan pertandingan itu. Tapi kemenangan itu justru membuat seseorang kesal dan berniat mencelakakan Cholmin. Sementara itu Junghwa sudah diperbolehkan untuk membuka perban di matanya. Dia menangis haru saat matanya bisa melihat tangannya sendiri. Namun dia sendirian di rumah sakit tanpa ada Cholmin di sana. Setelah selesai bertanding, Cholmin menelpon rumah sakit untuk menanyakan hasil operasi Junghwa. Pihak rumah sakit memberikannya sebuah kabar baik dan Cholmin mengucapkan banyak terima kasih setelah mendengar operasinya berhasil. Tiba-tiba dengan kecepatan penuh sebuah mobil datang dan menabraknya. Tidak berhenti di situ aja, ketika mengetahui Cholmin masih hidup, mereka menusuk punggungnya hingga dia terkapar dan tak sadarkan diri. Di sisi lain Junghwa terlihat senang sekaligus sedih, karena perhatian utamanya bukanlah kesehatannya, melainkan kabar tentang Cholmin. Junghwa bahkan berinisiatif mendatangi polisi untuk melaporkan hilangnya Cholmin. Waktu pun begitu cepatnya berlalu. Scene berpindah ke 2 tahun kemudian. Junghwa kini telah memiliki usaha sendiri, yaitu toko kerajinan dari tanah liat. Junghwa juga sering ke rumah sakit untuk membantu pasien dengan keahlian memijatnya. Singkat cerita, Junghwa pergi ke rumah sakit untuk memijat para pasien di sana. Junghwa lalu mendatangi seorang kakek yang mengeluh badannya sakit semua. Saat mendengar suara Junghwa, pasien di sebelah si kakek langsung menoleh untuk melihatnya. Dan pasien itu ternyata adalah Cholmin. Cholmin sangat terkejut melihat Junghwa, tapi dia menahan diri untuk tidak bersuara dan memalingkan wajahnya. Cholmin melakukan hal itu karena tidak ingin menjadi beban bagi Junghwa, karena saat ini dia sudah menjadi orang cacat akibat kejadian saat itu. Junghwa lalu mendatanginya, tapi dia tidak mengenali Cholmin, karena Junghwa belum pernah melihat wajah Cholmin. Junghwa pun menawarkan diri untuk memijat Cholmin. Mata Cholmin pun mulai berkaca-kaca, tapi Junghwa sama sekali tidak mengenalinya, hanya tersenyum kepadanya. Junghwa lalu membalikkan tubuh Cholmin sampai tengkurap dan melanjutkan memijat punggungnya. Saat Junghwa memijatnya, tangan Cholmin sangat gemetar menggenggam sesuatu yang sangat erat. Entah kenapa Junghwa merasa punggung pria tak dikenalnya itu seperti punggung Cholmin yang pernah ia pijat. Kemudian dia segera melihat papan nama pasien. Tapi dia langsung kecewa karena pasien itu bukan bernama Cholmin, melainkan Kim Ha Seon. Sementara itu Cholmin berusaha keras untuk menahan tangisnya. Setelah selesai memijat, Junghwa mendoakan kesembuhannya lalu pamit untuk pergi. Melihat Junghwa pergi, Cholmin melepaskan genggaman tangannya dan menjatuhkan batu pemberian dari Junghwa. Dia sedih menangis haru karena akhirnya melihat Junghwa bisa hidup kembali dengan normal.
Beberapa minggu kemudian, Cholmin keluar dari rumah sakit. Kini dia tidak bisa berjalan dengan normal lagi karena kakinya cacat sebelah. Dengan berjalan menggunakan tongkat, dia akhirnya menemukan toko milik Junghwa. Di toko itu, Cholmin melihat kura-kura pemberiannya dan membeli bunga kesukaan Junghwa. Saat berjalan pergi, tiba-tiba seekor anjing dan berlari ke arahnya hingga membuat ia terjatuh. Junghwa pun keheranan melihat anjingnya dan meminta maaf kepada Cholmin karena telah terganggu oleh anjingnya. Namun Junghwa seperti mengenal Cholmin sebagai pasien yang pernah ia pijat. Tapi Cholmin hanya tersenyum dan menunduk sambil berjalan pergi. Si anjing seperti tidak rela melepaskan tuannya, tapi Junghwa menenangkannya agar tidak mengikuti Cholmin. Cholmin berjalan pelan sambil menahan rasa tangisnya. Saat di toko, Junghwa merasa heran karena kura-kuranya telah hilang. Sementara si anjing terus saja menggonggong sepertinya ingin keluar mengejar si Cholmin. Melihat hal itu, Junghwa mulai menyadari dan berpikir kalau pria yang bertongkat itu adalah Cholmin. Junghwa pun menangis dan berlari mencari Cholmin. Dia terus berlari dan menangis sejadi-jadinya, tapi tetap tidak menemukannya. Junghwa mencoba menelpon rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Cholmin, tapi pihak rumah sakit mengatakan kalau dia sudah keluar seminggu yang lalu. Junghwa hampir putus asa mendengarnya, tapi Junghwa mulai berpikir dan mengingat-ingat kembali tempat yang ia sering kunjungi oleh Cholmin. Di sisi lain, Cholmin ternyata berada di pinggir danau. Di danau itu, Cholmin melepaskan kura-kura peliharaannya dan mengingat kembali kenangannya bersama Junghwa. Lalu dia menghampiri sebuah meja yang di atasnya terdapat tulisan Braille yang ditulis oleh Junghwa. Tak lama kemudian terdengar suara yang memanggil namanya tepat dari belakangnya. Junghwa tahu kalau Cholmin akan datang ke sini. Dengan menangis, Junghwa menyesal dan meminta maaf karena tidak mengenali orang yang sangat dicintainya. Junghwa lalu menatap Cholmin dan meraba wajahnya. Cholmin terus menunduk, tidak berani menatap wajah Junghwa. Tapi akhirnya dia memberanikan diri melihatnya karena Junghwa memintanya. Mereka saling menatap seolah melepaskan rasa rindunya. Mereka sama-sama menangis dan Junghwa memeluk Cholmin dengan sangat erat. Cholmin pun membalas memeluk dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Dengan bahagia bertemunya Junghwa dan Cholmin di mana di tempat pertama kali menyadari perasaan mereka. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. 정아야, 사랑한다.